Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu allazi ja'al jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila syiratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, para jamaah yang semua kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan senantiasa rasa syukur kita atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga sampai detik ini Ramadan yang ke-26 kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada hari kemenangan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menuntaskan Ramadan secara penuh dalam aspek peribadatan dan ketakwaan untuk meningkatkan amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul kita pada subuh ini adalah kiranya berapa jarak seorang musafir yang hendaknya dia diperuntukkan untuk tidak berpuasa. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyamsumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Yang artinya adalah, saya ambil langsung kepada arti yang ketika kita berjumpa dengan bulan puasa, maka kewajiban kita adalah menjalankan puasa. Tetapi pada kesempatan ini Allah melanjutkan, Allah mengatakan wa man kana maridun aw ala safarin, terkecuali bagi siapa yang sedang sakit atau melakukan safar. Kata Allah Subhanahu wa taala, faidatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia ganti pada hari yang lain. Artinya ganti di sini adalah kita boleh berbuka puasa. Hanya saja menjadi pertanyaan kita, kira-kira orang melakukan safar itu jaraknya berapa? Dan dia dikatakan safar seperti apa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, dalam kesempatan kali ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jarak orang safar itu adalah 83 km. Bahkan ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 81. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang lebih afdal adalah 83 km. Jadi ketika seseorang itu dikatakan safar, maka jarak yang dia tempuh adalah kurang lebih 83 km. Ya seperti misalkan mungkin dia ke Maibrat yang jaraknya 150 sekian kilometer, jarak tempuh 4 jam sekian menit, maka itu dikatakan dia sedang safar. Atau ke Timinabuan jaraknya 3 jam sekian, 140 sekian kilometer, maka dikatakan dia sedang safar. Atau ke ke Tamrau 150 sekian kilometer, jaraknya sama dengan ke Timinabuan, maka dikatakan dia sedang safar. Akan tetapi dalam dalil lain, pernah seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Zulhulaifah yang saat ini dikatakan Bir Ali. Beliau itu jarak tempuhnya cuma kurang lebih 3 mil. Sedangkan 1 mil di sini jaraknya adalah 1,6 km. Berarti 3 mil adalah kurang lebih 5 km. Dan di sini beliau mengqashar salatnya. Dari Madinah 4 rakaat, di Zulhulaifah hanya 2 rakaat. Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya kepada kita kenapa beliau melakukan itu. Nah, insya Allah kita akan sedikit mengupasnya pada kesempatan kali ini. Dikatakan safar ketika itu 83 km, dan ini menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan
Sedangkan ketika mungkin bapak-bapak mau ke Ramayana kemudian mengatakan kepada istrinya, saya ingin safar, bukan di Ramayana begitu, bukan seperti itu. Atau mungkin istrinya menyampaikan kepada bapak saya ingin safar di Ramayana, bukan seperti itu. Tapi saya jihaba. Jihab ini adalah azhabu ila Ramayana. Artinya dalam bahasa Arabnya ana azhabu ila Ramayana, saya ingin pergi ke Ramayana. Artinya jihaba di sini artinya bepergian tetapi jarak yang cenderung kurang daripada 83 km dan cenderung lebih mudah. Sedangkan safar di sini ada 3 konsep. Yang pertama adalah konsep zona waktu. Yang kedua adalah tingkat kesulitan. Ketika seseorang mendapatkan kesulitan, maka dia hendaknya berbuka puasa. Atau yang ketiga adalah jaraknya. Nah, di sini kalaulah dalam kondisi seseorang safar 83 km memenuhi syarat, kemudian zona waktunya mungkin seperti dia dari Indonesia ke Kanada, kurang lebih 11 jam jaraknya, sedangkan di Indonesia ini mungkin sudah jam 2 siang, di Kanada masih jam 1 malam. Kemudian perjalanannya 11 jam, berarti dia kembali pada hari yang sama. Sampai di Kanada masih jam 2 siang dalam kondisi hari Kamis. Dari Indonesia jam 2 siang hari Kamis ke Kanada 11 jam masih mendapatkan hari yang sama, yaitu jam 2 siang pada hari Kamis. Lalu kemudian dia balik lagi. Artinya akan ada satu waktu di situ, satu hari yang dia lewatkan. Nah, disinilah kondisinya dia memiliki kewajiban untuk berbuka puasa. Atau mungkin dalam keadaan sulit. Mungkin dia dalam melakukan perjalanan, mungkin dari sini ke Maibrat menggunakan becak mungkin barangkali, atau mungkin menggunakan sepeda motor, tetapi dalam kondisi mungkin dia menggunakan memakai barang-barang yang banyak sehingga di sini menyulitkan dia. Ketika menyulitkan dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia berbuka puasa. Ada sebuah dalil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang yang sedang menutup seseorang menggunakan payung atau kain. Lalu kemudian beliau mengatakan, ini ada apa ini? Kenapa kalian rame-rame menutup orang satu ini? Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, beliau ini sedang berpuasa. Rasulullah mengatakan, laisa minal birri asyamu bis safar. Tidaklah ada suatu kebaikan bagi seseorang yang safar dalam keadaan dia berpuasa. Maka buka puasalah. Karena agama ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrah. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, tadi Allah menyampaikan yuridukumullahu yusra wala yuridukumul usra. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini ingin memudahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyulitkan kepada kita. Jadi dalam kondisi kita safar lalu kemudian jaraknya 83 km, ada sebagian ulama yang mengatakan di sini tidak mesti kita berbuka puasa ketika kondisinya tidak sulit. Ya mungkin barangkali bapak-bapak sekalian mungkin mau mudik ke Surabaya atau mungkin mudiknya ke Jawa atau ke Makassar yang jaraknya memang lebih daripada 83 km tetapi tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena menggunakan pesawat. Dalam pesawat juga ada AC-nya, ada pelayanannya baik-baik, jadi enak gitu. Tetapi dikatakan oleh sebagian ulama lain, seperti salah satunya antaranya adalah Abu Yahya hafizahullah beliau mengatakan berdasarkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwasanya kita punya hak untuk berbuka puasa. Hanya saja ketika kita punya hak berbuka puasa, apakah kita sanggup menggantinya di luar daripada bulan Ramadan? Itu yang jadi pertanyaannya. Sedangkan juga ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, ingatlah baik-baik bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima sendiri amalan seorang hamba puasa itu, dan Allah yang akan menggantikannya. Oleh karena itu ini harus diperhatikan baik-baik. Ternyata kondisi kita dikatakan safar itu adalah tergantung pada kondisi kesulitan. Jadi ada 3 kondisi sini. Ketika kita merasakan kesulitan, maka kewajiban kita untuk berbuka puasa. Bahkan ketika kita puasa tetap Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya haram. Ketika terlalu sulit tapi kita paksa puasa, itu hukumnya haram. Kalaulah andai kata agak susah, para ulama menganjurkan tetap berbuka juga. Tetapi kalau agak susah tapi kita ingin sekali untuk memaksakan puasa, sebagian ulama mengatakan juga afdol, tidak apa-apa, dia lanjutkan puasa saja. Karena ketika dia berpuasa pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah sendiri akan menerima puasa itu, dan Allah sendiri akan yang membalasnya. Ketika dia dalam kondisi yang mudah, maka jauh lebih afdol dia untuk melanjutkan puasa.
Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuknya dan memberikan kepada kita kemudahan. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita dan sangat kasih kepada kita. Kenapa? Ketika seseorang itu melakukan suatu kebaikan dihitung 10 sampai dengan 700 kebaikan, bahkan tak terhingga. Sedangkan seseorang melakukan sebuah dosa kesalahan dihitung sebagai satu dosa. Nah, ini adalah menandakan bahwasanya Allah itu memberikan peluang besar untuk kita masuk surga. Tergantung kepada hambanya bagaimana dia ingin menjalankan peribadatan dengan baik. Allah sudah sangat memudahkan sekali. Allah sudah sangat-sangat memudahkan hambanya untuk menjalankan peribadatan. Bahkan tidak wajib sama sekali, bahkan haram ketika hambanya itu dalam kondisi sulit, sabar. Bahkan dikatakan para ulama walaupun jaraknya kurang dari 83 km, tetapi mungkin dia dari sini ke Modan 2 mungkin barangkali yang tidak sampai 80 km menggunakan jalan kaki atau naik becak, maka ini artinya kondisinya sulit sehingga dia boleh untuk berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan hingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan selesai dan kita bisa menuju hari kemenangan dan bisa berbahagia bersama keluarga kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.